pegawai, sedangkan kemampuan keuangan daerah, pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai. Tidak menambah faktor penaikan, tetapi menambah faktor pengurang. Nah, banyak daerah-daerah sekarang mengeluh. Sebenarnya karena memang pendapatan aslinya turun dan dana alokasi umumnya turun. Dulu tidak diperhitungkan karena sekarang kurang. Kemana Pak? Kami kurang 10 miliar Pak. Kalau dikurangi tambahan penghasilan ini kita kurangi, kita tetap disedang. Ya saya katakan ya tetap Pak, penghitungannya untuk saat ini berdasarkan PP 18 tahun 2017 dan Permendagri 62 tahun 2017, mereka menjadi faktor pengurang di belanja pegawai. Tetapi kan kalau kita berbicara KKD kan memperhitungkan realisasi 2 tahun Pak. Jadi kami juga sudah memberikan masukan Bapak Ibu ini, tetapi kan nanti menjadi catatan, jadi masih menjadi daftar inventari masalah. Salah satunya terhadap yang namanya penghitungannya. Jadi dulu kan kita kenal dana perimbangan, tetapi sekarang konteksnya pendapatan transfer. Dulu lagi Bapak Ibu kalau kita berbicara bagi hasil provinsi itu masuk ke lain-lain pendapatan hasil daerah. Sekarang pendapatan provinsi masuk kepada yang namanya pendapatan transfer. Yang menjadi pertanyaan itu dihitung atau tidak. Nah, ini sedang kita susun. Tapi untuk sekarang tetap kita mempedomani PP 18 tahun 2017. Kemarin kami kan sedang menyiapkan rancangan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Ya memang untuk sekarang tetap memasukkan klausul yang ada di dalam PP 18 tahun 2017. Meskipun ya memang kemarin teman-teman raker pertama adkasi pasca pemilihan Asosiasi DPRD Kabupaten Kota kan sudah menghimbau. Saya juga ikut pada saat itu mendampingi pimpinan Pak Dirjen dan Pak Direktur. Ya salah satu masukan dari Pak Ketua terhadap penghitungan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Itulah yang sedang kita kaji itu sendiri. Selanjutnya terakhir yang menambah di dalam Undang-Undang 28 ya. Kami juga memasukkan di dalam rencana klausul pedoman penyusunan APBD memang Pak. Jadi untuk tetap berpedoman untuk saat ini di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009. Meskipun kita sedang selanjutnya mempersiapkan di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022. Saya sampaikan, Pak, kami seandainya sudah, Kabupaten Magelang kan termasuk cepat Pak dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Kami sudah mempunyai draft. Kami sudah mempunyai naskah akademik. Boleh nggak Pak kita tetapkan dalam perda? Saya sampaikan, mohon izin. Selama PP-nya belum turun, jangan dulu kita menetapkan menjadi perda. Kalau saya, karena kan biar legal standingnya jelas, undang-undang, PP dan perda. Tetapi kami tidak memotong hak Bapak Ibu untuk segera melakukan prosesnya, mulai penyusunan naskah akademis, mulai penyusunan rancangan perda. Tetapi untuk penetapannya menunggu peraturan pelaksana di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 itu sendiri. Itu mungkin, mohon izin. Silakan ada lagi? Apa kita jelaskan dulu ya? Selanjutnya Bapak Ibu terhadap yang namanya pajak, ini terhadap desain dana transfer. Nah, dana transfer itu ada 3. Dana bagi hasil dan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Untuk terhadap dana bagi hasil, Bapak Ibu, ini ada pengaturan terbaru. Salah satunya untuk saat ini terhadap dana bagi hasil, karena tadi saya sampaikan mengurangi kesenjangan antara vertikal dan horizontal terhadap pembagian dana bagi hasil. Selama ini Bapak Ibu, untuk pembagian dana bagi hasil hanya diberikan untuk daerah penghasil. Hanya diberikan untuk daerah penghasil. Tetapi pasca nanti di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022, itu juga nanti penyaluran dana bagi hasil itu memperhitungkan terhadap daerah-daerah sekitar. Salah satunya daerah yang berbatasan langsung dan daerah pengelola. Jadi contoh, ini mohon maaf kami jelaskan karena ini yang menarik. Memang contoh Kabupaten Bojonegoro Pak. Jadi Kabupaten Bojonegoro kan punya DBH dia.
selama ini ya Kabupaten Bojonegoro sendiri Pak yang mendapatkan terhadap dana bagi hasil migasnya. Nah, nanti untuk 2023 itu nanti disalurkan juga untuk daerah-daerah perbatasan. Salah satunya Kabupaten Blora, Ngawi dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu klausul yang terbaru di dalam dana bagi hasil itu sendiri. Meskipun kami kembalikan kembali terhadap porsi DBH dan jenis lainnya diatur lewat peraturan pemerintah. Jadi memang tetapi untuk dana bagi hasil ini Bapak Ibu itu sudah mulai disalurkan di 2023. Jadi untuk pajak daerah dan retribusi kita menunggu sampai 2 tahun sampai dibentuknya namanya Perda. Tetapi untuk yang namanya dana bagi hasil DAU yang tadi disampaikan itu sudah bisa mulai melakukan penghitungan di 2023 itu sendiri untuk tahun anggaran 2023. Selanjutnya pengalokasiannya berdasarkan realisasi T-1. Nah, jadi nanti datanya itu tidak lagi naik turun Bapak Ibu. Jadi penghitungannya sudah clear. Jadi kita hitung di 2023 berdasarkan realisasi di 2022. Jadi memang berdasarkan T-1. Yang kadang-kadang kalau kita menghitungkan tahun berjalan, ya kadang-kadang di pemerintah daerah sulit. Tiba-tiba naik dia akan menjadi silpa, tetapi kalau turun dia harus mengurangi belanja. Sedangkan ketika berbicara turun mengurangi belanja, yang bisa jadi ada belanja-belanja baik dari teman-teman DPRD dalam bentuk pokir atau masyarakat dalam bentuk musrembang yang tidak dilaksanakan. Nah, jadi itu terhadap penyaluran DAU. Kalau di DBH, kalau DAU tadi sudah kami jelaskan, DAK, kalau otsus kita tidak ada, dana keistimewaan untuk daerah Jogja kita juga tidak sampai di sana. Jadi ini nanti dampak undang-undang HKPD kami sampaikan. Pertama untuk dana alokasi umum tadi kami sudah jelaskan, kami tambahkan sedikit. Untuk daerah yang naik terhadap penghitungan DAU, provinsi itu kurang lebih 16 daerah. Sedangkan kabupaten kota 198 daerah. Untuk daerah turun 0. Jadi memang disepakati untuk 5 tahun tidak ada penurunan terhadap dana alokasi umum tersebut. Selanjutnya untuk dana bagi hasil, provinsi dan kabupaten kota terjadi naik karena ada daerah-daerah perbatasan yang menjadi daerah penghitung, sedangkan ada juga daerah yang turun. Karena yang namanya bagi hasilnya yang tadinya diterima sendiri tetapi dibagi hasilkan di daerah-daerah sekitar dan daerah pengelola. Jadi ada yang naik dan ada yang turun untuk dana bagi hasil itu sendiri. Sedangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah pasca undang-undang HKPD ini nanti berlangsung, untuk daerah yang naik cuma satu, hanya DKI Jakarta. Jadi seluruh provinsi pasca ada yang namanya option itu terjadi penurunan terhadap yang namanya penerimaan pajak daerah dan retribusi. Yang stuck atau bertambah itu hanya provinsi satu daerah. Sedangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk kabupaten kota seluruhnya akan naik 508 kabupaten kota karena ada penambahan option PKB dan BBNKB itu sendiri. Selanjutnya mohon izin, ini ada klausul yang terbaru terhadap dana abadi daerah, Pak. Jadi ini usulan juga bagi teman-teman, tapi untuk yang kapasitas fiskalnya tinggi, izin. Jadi selama ini Bapak Ibu ada daerah-daerah dengan kapasitas tinggi, fiskalnya tinggi, tetapi dia tidak menempatkan uangnya ya menjadi silpa-silpa saja. Makanya ini dibuatkan di dalam undang-undang HKPD ada yang namanya nomenklatur dana abadi daerah. Jadi dana abadi daerah ini seperti nomenklaturnya, contoh ini seperti yang namanya pembentukan dana cadangan. Tetapi kalau pembentukan dana cadangan, mohon izin kami sampaikan, pembentukan dana cadangan kan
hanya untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, dan yang kedua untuk pilkada. Tetapi yang namanya pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah. Nah, itu terhadap dana cadangan. Tetapi kalau konteks dana abadi, ya ini kita buatkan pos tersendiri. Jadi ini kalau kita kapasitas tinggi, fiskal kita tinggi, ya kita menabung lah. Jadi bahasanya untuk regenerasi selanjutnya. Jadi ya kalau berbicara daerah-daerah yang mampu untuk membuat dana abadi ya tidak banyak Pak. Ya paling untuk di sekarang ya satu atau dua daerah. Ya kalau provinsi ya ibu kota lah untuk saat ini. Dulu saja ibu kota itu pernah silpanya sampai 4 triliun dia. Ya karena kapasitas fiskalnya itu tinggi terhadap yang namanya dana bagi hasil. Selanjutnya Bapak Ibu, terhadap yang namanya meningkatkan belanja. Jadi tadi kita berbicara yang namanya pendapatan, sekarang kita berbicara terhadap konteks terhadap belanja. Jadi salah satu 3 pilar di dalam Undang-Undang HKPD, bagaimana daerah itu meningkatkan kualitas belanja. Pertama, Bapak Ibu, ketika kita berbicara yang namanya fokus belanja. Jadi fokus belanja memang diarahkan untuk yang namanya layanan dasar dalam rangka pencapaian SPM. Dan penghitungan dana alokasi umum ke depan juga memperhatikan terhadap pencapaian SPM yang ada di daerah. Jadi jangan terhadap DAU, jangan ada daerah itu mendapatkan DAU tetapi tidak dalam rangka pencapaian SPM. Jadi penghitungan dana alokasi umum salah satu faktornya memperhatikan pencapaian standar pelayanan minimal yang ada di daerah. Yang kedua, terhadap mandatory spending. Ini sebenarnya sudah diatur di dalam PP 12 tahun 2019, tetapi dipertegas kembali bahwa daerah wajib mengalokasikan alokasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran sesuai alokasi peraturan perundang-undangan, itu akan dikenakan sanksi. Apa saja? Contoh pertama dari segi pendidikan 20%, kesehatan 10% di luar gaji, dan yang namanya infrastruktur. Jadi nanti ada mandatory spending terhadap yang namanya belanja. Kami tadi sampaikan juga ketika Bapak Ibu konsep membantu, jadi saya sampaikan Bapak Ibu tidak boleh melaksanakan yang menjadi kewenangan, tetapi Bapak Ibu boleh membantu. Dalam hal itu bukan kewenangannya, dalam konteks belanja bantuan keuangan, dalam konteks hibah, bansos. Tetapi ketika Bapak Ibu membantu, pastikan yang menjadi kebutuhan wajib Bapak Ibu sudah terpenuhi. Makanya kami pun kalau evaluasi APBD Bapak Ibu, kami cek. Ketika Bapak Ibu pendidikan atau kesehatan Bapak Ibu belum terpenuhi, pasti belanja-belanja yang tidak prioritas kami sarankan untuk dihilangkan. Harus dialihkan kepada yang namanya belanja yang bersifat mandatory spending itu sendiri. Selanjutnya terhadap pengendalian belanja pegawai. Ini disampaikan Bapak Ibu, batasan besaran belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Jadi di luar tunjangan guru atau tunjangan guru, tunjangan khusus guru, dan tunjangan tambahan penghasilan guru. Jadi 30%. Karena selama ini Bapak Ibu kami selalu sampaikan, selama ini APBD itu habis rata-rata kepada belanja pegawai. Ya, saya selalu mengatakan kalau berbicara Perpres 33, salah satunya terhadap bukan hanya mengatur terhadap perjalanan dinas, tetapi mengatur terhadap komponen-komponen dalam rangka terhadap penambahan belanja pegawai itu sendiri. Makanya dalam rangka kami juga Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat persetujuan terhadap tambahan penghasilan dengan pertimbangan Kementerian Keuangan, salah satunya memperhatikan apakah daerah tersebut sudah mengalokasikan terhadap belanja pegawai di atas 30% atau di bawah 30%.
Ya memang rata-rata kabupaten kota Bapak Ibu belanja pegawainya di atas 30%. Nah, inilah yang harus ditekan, mohon izin. Harus ditekan terhadap yang namanya belanja pegawai. Karena ya saya sampaikan, ketika kita berbicara komponen belanja pegawai Pak, ini untuk ASN saja. Gaji sudah dapatkan gaji, sudah dapatkan yang namanya tunjangan. Ada lagi konsep terhadap tambahan penghasilan. Kan seperti itu. Sudah ada yang namanya tambahan penghasilan, ada daerah yang mendapatkan insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Bayangkan, sudah dapatkan gaji, ada tunjangan lagi, ada yang namanya tambahan penghasilan. Sudah tambahan penghasilan, ada lagi dibarengi untuk dalam rangka memungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi rata-rata memang habis hanya untuk terhadap belanja pegawai. Kami tidak perlu sebutkan daerahnya. Ternyata kami lihat Bapak Ibu lumayan kaget. Ada daerah-daerah tambahan penghasilannya range-nya lumayan tinggi Pak. Bukan lumayan tinggi. Pernah ada waktu kami melakukan telaah, tambahan penghasilan sekelas kabupaten kota sekdanya, ini tidak di wilayah timur, di wilayah Jawa kayaknya. Range-nya antara 150 sampai 200 juta. Sekelas sekda. Saya tidak tahu apakah dia sudah dapatkan tambahan penghasilan, dapat lagi insentif pajak daerah dan retribusi. Makanya ke depan pasca Undang-Undang 1 ini Bapak Ibu nanti akan disusun terhadap yang namanya peraturan pemerintah tentang tunjangan ASN. Jadi nanti single salary Bapak Ibu. Nah, saya single salary. Jadi tidak ada lagi komponen-komponen lainnya. Nah ini kan disandingkan Pak, bayangkan di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak yang memungut berapa triliun saja, tambahan penghasilannya tidak sampai secara signifikan. Itu banyak Pak. Makanya kalau saya sampaikan, mohon izin, ini latar belakang sedikit ya. Ini juga contoh terhadap Perpres 33 saya sampaikan. Di dalam Perpres 33 kan bukan hanya diatur terhadap perjalanan dinas, diatur juga terhadap konsep belanja-belanja yang selama ini itu kepada yang namanya belanja pegawai. Contoh terhadap yang namanya honor. Dulu kami sampaikan Bapak Ibu sudah dapatkan gaji tunjangan, tambahan penghasilan, ada insentif kembali, mohon izin, ada yang namanya honor. Dulu pernah kami menemukan data ada satu daerah 1 bulan 1 kegiatan dan tidak dibatasi kegiatannya, bisa 1 bulan 5 kegiatan, 10 kegiatan. Ada dibuatkan range-nya itu sekitar 25 juta tertinggi Pak. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu bisa mendapatkan 10 kegiatan per bulan honor tim, itu bisa mendapatkan, coba Bapak bayangkan itu per bulan, resmi Pak, sah, tanda tangan, halal, dimakan pun enak. Mohon maaf lagi bulan puasa. Tetapi sekarang ketika bahas Perpres 33 tidak. Maksimal 4 kegiatan, selanjutnya ketika berbicara yang namanya belanja honorarium, kalau ditandatangani sekda SK-TIM tersebut hanya 750.000. Jadi bayangkan range-nya dulu ketika kita bisa berbicara sampai 25 juta, 10 juta, 15 juta, 25 juta, sekarang 750. Jadi memang menata terhadap bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan belanja untuk pelayanan publik, tidak bersifat terhadap hanya aparatur. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain, baik yang namanya narasumber dan sebagainya. Saya pernah menjelaskan kalau tidak salah terhadap narasumber. Sekarang kan diatur Pak terhadap narasumber. Kalau dulu contoh Pak Setwan lah ya, contoh Pak Setwan. Seandainya dulu Pak ada Setwan, anggaran di Setwan sebagai narasumber, pesertanya adalah sekretariat DPRD. Dulu Setwan itu bisa mendapatkan honor. Kalau sekarang tidak boleh. Karena antara atasan memberikan pengarahan ke bawahan itu bersifat tugas dan fungsi. Coba tanya. Jadi memang ditata. Jadi kalau diundang di daerah, di tempat lain atau mengundang lain hanya 50%. Jadi memang untuk saat ini terhadap bagaimana terhadap meningkatkan kualitas belanja juga ditata, mohon izin. Jadi terhadap belanja pegawai
pengendalian belanja, mohon izin Bapak Ibu, terhadap pengendalian belanja itu sendiri. Jadi Pak, bagaimana kapan ini mulai berlaku terhadap 30%? Terhadap 30% ini mulai berlakunya dibuatkan ruang transisi 5 tahun. Jadi dibuat Pak transisi terhadap 5 tahun. Makanya ini kan harus dilihat juga Pak. Tidak serta-merta memang langsung dilihat, apalagi ke depan, kebijakan ke depan nanti akan dikurangi terhadap tenaga harian lepas. Jadi yang bekerja kan hanya yang namanya ASN, baik yang namanya pegawai negeri sipil atau P3K itu sendiri. Nah, ini kan juga yang harus dilihat terhadap berapa ruang untuk belanja pegawai itu sendiri. Jadi dalam hal pemerintah daerah belum mengalokasikan belanja pegawai 30% dari APBD tidak di luar tunjangan guru yang berasal dari TKD, akan dilakukan masa transisi selama 5 tahun. Begitu juga kalau kita berbicara yang namanya belanja infrastruktur. Ketika kita berbicara belanja infrastruktur juga nanti minimal 40%. Yang selama ini daerah itu tidak lebih daripada 20%. Makanya kalau saya lihat Pak, kalau kita punya telaah sedikit-sedikit, ketika kita berbicara APBD, saya selalu mengatakan APBD kita kapasitas realnya kecil. Ada daerah saya sampaikan, berapa APBD kita? 1 triliun. Saya hitung rata-rata saja, pasti belanja pegawai tidak lebih daripada 20%. Belum lagi belanja pegawainya sudah habis 50%, belum lagi dikurangan DAK, belum lagi belanja-belanja yang bersifat mengikat wajib, listrik, air, telepon dan sebagainya. Kayak sekarang diarahkan 40% Pak terhadap belanja infrastruktur. Makanya tadi salah satu tantangan desentralisasi fiskal, hampir sebagian daerah memanfaatkan DAK hanya untuk belanja modal. Nanti ke depan terhadap yang namanya belanja infrastruktur ya bukan lagi dari DAK, bisa juga dari DAU atau dari pendapatan asli daerah. Makanya untuk saat ini pun kami setiap evaluasi APBD menekankan untuk daerah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur publik. Tetapi ya memang setiap aturan tidak bisa hari ini kita tetapkan langsung dilaksanakan, pasti terjadi resistensi sehingga dia tetap masih dilakukan yang namanya ranah penyesuaian selama 5 tahun kembali. Jadi belanja pegawai, belanja infrastruktur nanti dialokasikan untuk sesuai dengan Undang-Undang 1 itu 5 tahun masa transisi. Selanjutnya berbicara silpa, optimalisasi silpa. Saya selalu mengatakan silpa ini ada silpa yang baik, ada silpa juga yang tidak baik. Saya pernah menjadi tenaga ahli lah konsepnya pada saat itu. Saya pernah lihat kadang-kadang pemerintah daerah itu merencanakan silpa. Silpa itu direncanakan. Terus yang kedua kadang-kadang silpa ini direncanakan. Kenapa direncanakan? Biasanya dia sudah tahu. Estimasinya adalah dititipkan silpa itu di belanja pegawai kadang-kadang. Ini yang harus Bapak Ibu cek. Makanya saya selalu mengatakan ketika kita melakukan yang namanya konsep perubahan APBD, Bapak Ibu tuh tolong perubahan APBD bukan hanya Bapak Ibu lihat awal semula menjadi berapa perubahannya, tetapi konsep perubahan APBD tolong Bapak Ibu lihat dengan laporan realisasi semester pertama. Itu yang harus dicek. Karena konsep perubahan APBD kan bisa dilaksanakan 3 Pak. Pertama harus ada audit BPK menghasilkan opini WTP untuk tahu berapa silpa kita yang digunakan. Yang kedua harus telah setuju laporan terhadap persetujuan rancangan perda pertanggungjawaban. Yang ketiga laporan realisasi semester pertama. Saya contohkan kembali, mohon izin. Saya pernah melihat ada daerah ketika dia menganggarkan, memang dia besar, daerah besar, belanja pegawainya 1 triliun Pak. Belanja pegawai dianggarkan di induknya 1 triliun. Kalau kita di dalam perubahan APBD, dilihat data perubahan APBD, dia hanya menambah akres
25 miliar. Kenapa Pak akresnya? 2,5%. Terjadi kenaikan signifikan? Tidak. Nambahnya cuma 25 miliar dari 1 triliun, kecil Pak. Tetapi Bapak Ibu lihat, pas kami cek, lihat di laporan realisasi semester pertama, laporan realisasi semester pertamanya itu baru terserap dari 1 triliun hanya 400 miliar. Berarti sisa anggaran 600 miliar. Bayangkan, setengah tahun saja sudah gaji 13 dan gaji 14 dibayarkan, hanya terserap 400, sisa 600. Kalau logikanya, jangankan ditambah, pakai 600 masih cukup. Jangankan 600, 100 miliarnya saja ditarik untuk program kegiatan lain, karena setengahnya ini masih cukup, tapi ditambahkan. Makanya kadang-kadang silpanya itu tinggi Pak di belanja pegawai. Saya dulu sempat terkecoh, karena saya ikuti setahun 2 tahun, dikatakan begini, silpa dari belanja pegawai tinggi itu bagus. Karena kenapa? Karena kita mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi tambahan penghasilan kita tidak terserap, berarti kan tidak dibayarkan Pemda. Bagus Pak. Tetapi memang caranya itu di perubahan APBD. Makanya saya selalu mengatakan, coba cek Bapak Ibu ketika melakukan pembahasan perubahan APBD, minta laporan realisasi semester pertama. Coba sandingkan mana data-data yang sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Apalagi sudah menggunakan SPBD kan nanti kelihatan anggaran realisasi dan sebagainya. Nah itu, nanti kita lihat terhadap yang namanya memanfaatkan terhadap yang namanya silpa itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, terakhir terhadap harmonisasi belanja pusat daerah untuk pencapaian tujuan nasional. Pertama, terhadap penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Nah, ini nanti arahnya terhadap RPJMN. Apalagi kita nanti direncanakan di 2024 kita sudah nanti menggunakan pilkada serentak, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota. Baru RPJMN nanti akan terbentuk di dalam RPJMD, biar selaras Pak. Yang selama ini pusat itu arahnya ke kiri, kabupaten kota kadang-kadang ke kanan. Nah itu kan kadang-kadang tidak, beda lagi pimpinan, beda lagi nanti arah kebijakannya. Nah ini nanti yang dikawal terhadap yang namanya sinergi fiskal. Jadi kita konsepnya dari perencanaan nanti di penganggaran. Jadi anggaran itu kan mengikuti apa yang telah direncanakan. Yang selama ini perencanaannya kadang-kadang tidak sinkron terhadap kebijakan pemerintah pusat itu sendiri. Selanjutnya terhadap pengendalian dalam kondisi darurat. Nah ini dulu Bapak Ibu kalau kita kenal COVID-19 kemarin, refocusing, realokasi